Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kevin Muhammad Irsyad, salah satu mahasiswa dari Universitas Nasional Prodi Pariwisata dengan NPM 20340451693. Pada hari ini saya akan membawakan konten saya, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata dengan dosen pengampu Miss Anissa. Oke, berikutnya ada juga pertanyaan yang telah disuguhkan kepada saya untuk saya jawab. Ada sekitar 10 pertanyaan yang sudah saya bagi menjadi 5 kelompok yang menurut saya memiliki persamaan dan kesamaan dalam pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, bagaimana cara memasarkan objek wisata itu sendiri? Cara memasarkan objek wisata itu sendiri pada era modern ini memang sangatlah, yang kita ketahui pada era modern ini sangatlah fleksibel. Banyak media-media yang sudah mendukung dengan teknologi yang mumpuni pada media zaman sekarang ini. Seperti contohnya gadget sebagai media perantara media online ataupun media fisik seperti pamflet, poster, dan brosur. Pada media online sendiri memiliki banyak lagi percabangan akses yang bisa kita manfaatkan, seperti contohnya Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter, maupun website dan lainnya. Yang kedua, apa tujuan pemasaran pariwisata? Seperti yang kita ketahui, tujuan dari pemasaran pariwisata adalah memberikan informasi kepada khalayak luas atau masyarakat luas, mau secara dalam negeri maupun luar negeri, sebagai pemberian informasi tentang suatu keunikan atau nilai jual yang dimiliki oleh suatu destinasi wisata yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai contoh dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan infrastruktur daerah sekitar destinasi wisata yang dipasarkan, dan juga akan berdampak ke ekonomi, peningkatan ekonomi daerah pariwisata sekitar, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi daerah pariwisata sekitar. Dan mungkin bagi Indonesia juga dapat berdampak pada ekonominya, peningkatan ekonominya, mulai dari mungkin PAD-nya atau mungkin juga peningkatan ekonomi dari segi devisa negara. Oke, selanjutnya, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata dan langkah-langkah implementasi strategi tersebut. Saya sudah mengelompokkannya menjadi 5. Yang pertama itu membangun identitas tempat wisata dengan memasarkannya dan memberi informasi pada media-media yang saya sebutkan tadi dengan sebaik mungkin, dan menerapkan ilmu komunikasi pariwisata sebaik mungkin di dalamnya, sehingga identitas tempat wisata yang kita bangun dapat mencerminkan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu menentukan target pasar. Yang ketiga, menetapkan harga. Tentunya yang kita lihat dari harga atau ekonomi masyarakat daerah sekitar agar dapat bersaing ataupun setidaknya diterima oleh masyarakat sekitar. Yang keempat, merumuskan unique selling proposition. Yang kelima yaitu melakukan pemasaran dengan media-media yang bisa kita manfaatkan barusan. Oke, selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Yang termasuk industri pariwisata sebenarnya mencakup jangkauan yang sangat luas. Yang pertama, destinasi pariwisata itu sendiri. Yang kedua itu dari mungkin perhotelan sebagai bentuk dari sektor akomodasi bagi pariwisata, atau juga maskapai, kereta api, dan kendaraan umum lainnya sebagai fasilitas transportasi, dan destinasi tersebut sebagai fasilitas atraksi
Apa itu yang keenam yaitu apa itu bauran pemasaran pariwisata. Yang saya ambil sendiri menurut Kotler dan Keller tahun 2007, dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel atau disingkat 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, physical, evidence, and process. Dan berikutnya yang ketujuh, apa hubungannya hotel dengan industri pariwisata? Dalam aspek-aspek dalam industri hotel tentu saja sangat banyak mempunyai hubungannya dengan industri pariwisata. Yang pertama dalam penerapan hotel, mereka sangat menjunjung tinggi, yaitu namanya menjunjung tinggi dan juga menyediakan jasa, yaitu hospitality atau pelayanan, dan juga mereka sebagai jasa akomodasi bagi para turis-turis yang akan datang ke Indonesia sebagai jasa akomodasinya. Dan juga belum lama ini ada beberapa gaya atau tren pariwisata baru, yaitu staycation, yang dimana para orang-orang atau turis-turis lebih memilih untuk singgah atau tinggal sementara dan menetap di suatu hotel sebagai sarana entertain mereka atau mengisi waktu luang yang mereka punyai. Dan itu juga tercipta karena adanya era pandemi ini, COVID-19. Oke, selanjutnya apa saja contoh strategi pemasaran? Contoh strategi pemasaran yaitu ada mematangkan strategi pemasaran. Yang terpenting dengan menentukan apa saja strategi yang ingin kita terapkan pada pemasaran yang akan kita lakukan. Yang kedua, mengenali target pasar. Yang ketiga, promosi dan iklan yang bisa dilakukan pada media sosial atau media online, atau juga bentuk fisik seperti brosur, pamflet, dan poster. Yang keempat, meningkatkan brand awareness, ya dengan cara menerapkan ilmu komunikasi kita yang baik, menentukan logo atau tema yang matang bagi suatu destinasi yang kita akan pasarkan. Selanjutnya yaitu adalah melakukan promosi yang lebih condong kepada media online, karena didukung juga oleh perkembangan media modern sekarang, dan juga akan dapat mengurangi budget pemasaran. Oke, yang ke-9, apa saja strategi e-commerce? Berikut saya berikan 3 contoh. Yang satu, melalui media sosial. Mengelola media sosial bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Namun, mengelola media sosial memang terlihat simpel, namun juga akan memiliki dampak atau dampak yang besar bagi brand yang akan kita pasarkan. Seperti contohnya dengan kita memasarkan melewati e-commerce, tentunya pasar yang kita jangkau akan lebih luas dan lebih mudah. Yang kedua yaitu content marketing. Salah satu metode pemasaran yang paling populer saat ini yaitu content marketing. Content marketing sangat bagus sebagai sarana customer acquisition. Content marketing yang bagus adalah yang memberikan edukasi kepada pelanggan, bukan hanya mencari keuntungan jangka pendek semata. Jangka panjang adalah tujuan dari content marketing. Yang ketiga adalah advertising. Advertising adalah salah satu strategi pemasaran utama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Walaupun kita harus membayar dengan lebih, namun cara ini dipandang dan telah diakui lebih efektif oleh banyak pelaku bisnis yang sudah senior. Beberapa platform iklan yang populer pun dapat kita manfaatkan dan gunakan sebagai
perantara atau akses untuk brand kita. Antara lainnya adalah Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan juga YouTube Ads. Keempatnya adalah platform iklan raksasa yang nyaris digunakan oleh para pebisnis online yang ada pada era ini. Dan pertanyaan terakhir yaitu apa itu digitalisasi pariwisata? Digitalisasi pariwisata sendiri adalah pariwisata yang telah memasuki masanya kepada media-media digital pada saat ini sebagai bentuk dari perlawanan atau bangkit kembali pariwisata dari keterpurukannya pada masa pandemi karena pembatasan-pembatasan serta program kesehatan yang diterapkan. Sebagai contoh digitalisasi pariwisata adalah banyak museum-museum di Jakarta, contohnya Museum Nasional, yang kalian bisa akses secara daring atau online melalui website resmi yang bisa kalian cari di Google itu sendiri. Dari website tersebut, kita diajak untuk berpariwisata atau berjalan-jalan secara daring atau virtual dengan melihat semua koleksi yang ada di Museum Nasional secara daring. Baik, saya rasa sekian jawaban yang dapat saya berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disuguhkan, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang sulit dicerna atau kurang jelas. Dan sebelumnya terima kasih.